Bab 2031, di antara batu nisan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Setelah melewati batas lingkaran, terbang ke depan beberapa saat, perlahan-lahan saya bisa merasakan tekanan yang kuat. Makam Jianzong seharusnya tidak jauh dari sana. Fang Yu dan Ye Ge melambat, turun dari langit, dan mulai berjalan maju. Tanahnya layu dan hutan belantara menguning, dan langit juga redup, memberikan perasaan depresi yang tak bisa dijelaskan. Saya belum benar-benar melihat makam Jianzong, tapi samar-samar saya bisa melihat apa yang terjadi di sini. Sebuah sekte yang sangat kuat dihancurkan dalam semalam sambil meninggalkan batu nisan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi malam ini? Di bawah batu nisan ada tulang para biksu sekte pedang yang mati. Tidak ada yang tahu, karena setelah kecelakaan Jianzong, meskipun seseorang berani memasuki makam, tidak ada yang bisa keluar. Sebagian besar biksu hanya berani menunggu dan melihat dari jarak jauh, bahkan tidak berani melepaskan kesadaran spiritualnya, untuk menghindari serangan balasan. Misteri makam Jianzong tidak pernah terungkap. Kamu bilang Lin Batian membobol begitu banyak area terlarang saat itu, kenapa dia tidak datang ke sini untuk mencobanya? Fang Yu bertanya-tanya. Tuan yang berdaulat mungkin belum punya waktu. Nada suara Ye Ge terdengar menyesal. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Ye Ge, dan bertanya, apakah menurutmu Lin Batian tiba-tiba menghilang, mengapa? Mata Ye Ge berkedip-kedip, dan dia menjawab, Tuan yang berdaulat pada saat itu sudah tak terkalahkan di dunia, dan bisa memaksanya menghilang. Itu pasti datang dari kekuatan di luar langit besar, tapi secara spesifik, sulit untuk mengatakan. Kekuatan di luar Datian Chensing. Fang Yu mengingat apa yang terjadi padanya di bumi. Kehendak pengadilan suci turun langsung melintasi pesawat menuju bumi, dan hukum pesawat tidak berani menghentikannya. Jika bukan karena dia menanggung tekanan tersebut, seluruh bumi akan hancur. Belakangan, ketika orang menyebut bumi, mereka mungkin juga menyebut hilangnya bumi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, Fang Yu percaya bahwa Lin Batian pasti tidak menghilang secara tiba-tiba pada saat itu. Sebelum dia pergi, pasti terjadi sesuatu. Mungkin telah terjadi pertempuran besar. Gunung meteor suci yang berdiri menjadi dua, dan celah luar angkasa di langit, adalah jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran itu. Namun jika Anda berpikir demikian, situasi Lin Batian mungkin lebih buruk dari yang dibayangkan. Karena jika terjadi pertarungan besar, maka Lin Batian pasti yang kalah. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang secara tiba-tiba. Tapi berdasarkan apa yang dikatakan Lin Sunyu sebelum kematiannya, Lin Batian sepertinya tahu bahwa dia akan kalah. Dia juga secara khusus mengakui sesuatu kepada Lin Sunyu sebelumnya. Mata Fang Yu berkedip dan berhenti. Ye Ge berkata bahwa di makam Jianzong, dimungkinkan untuk memahami mengapa Lin Batian menghilang. Tapi sekarang, makam kuno Jianzong, tepat di depan Anda. Dari sudut pandang Fang Yu dan Ye Ge, garis besar makam Jianzong sangat jelas. Melihat sekeliling, Anda dapat melihat balok-balok batu nisan. Batu nisannya terbuat dari batu berwarna putih abu-abu, dengan ketinggian berbeda-beda dan tidak ada tatanan sama sekali. Mereka sangat berantakan, dan batu nisan ini terletak di lereng yang landai. Beberapa bangunan di dalam Jianzong masih ada, tetapi sudah berupa reruntuhan dan penuh dengan jejak waktu. Sebaliknya, batu nisan tersebut sudah bertahun-tahun tidak ada tanda-tanda keberadaannya, namun tampak seperti baru didirikan. Beberapa kata juga terukir di batu nisan tersebut. Fang Yu melirik sekilas, batu nisan yang bisa dia lihat langsung, setidaknya lebih dari 20.000. Tapi setelah Po, masih termasuk dalam kategori sekte pedang zaman kuno, dan pasti ada banyak batu nisan. Ada banyak murid sekte pedang, kata Fang Yu terkejut. Ya, dikatakan bahwa Jianzong adalah sekte terkuat di era primordial, dan dapat digambarkan sebagai sekte pertama di era primordial. Ye Ge menatap banyak batu nisan di depannya, dengan cahaya yang mengejutkan di matanya, dan berkata, justru karena ini, mereka menjadi seperti sekarang ini dalam semalam, baru pada saat itulah mereka begitu legendaris. Ayo pergi, masuk dan berkeliling. Fang Yu berkata, sekte pedang ini cukup besar, setidaknya 2 kali ukuran gerbang Yuhua. Kita perlu meluangkan waktu. Ye Ge mengangguk. Keduanya berjalan maju bersama dan berjalan ke jangkauan Jianzong. Dalam proses ini, terlihat jelas bahwa suasana semakin tertekan. Bahkan warna langit pun berubah, menjadi kuning dengan pancaran merah samar,
seperti warna darah yang tersembunyi di bawah kulit. Keduanya berjalan menuju dua batu melengkung. Sepertinya ini adalah gerbang Jianzhong. Mulai dari sini, lebih dalam lagi, ada batu nisan sepanjang jalan. Keduanya berhenti di batu nisan terdekat. Batu nisan ini tingginya sekitar setengah meter, berwarna abu-abu putih, dengan ukiran karakter vertikal di atasnya. Karakter seperti ini sepertinya merupakan karakter kuno umat manusia di Datian Chen Star. Fang Yu tidak mengetahuinya, jadi dia menoleh untuk melihat Ye asli. Namun, Ye juga mengerutkan kening, dan jelas tidak mengenalnya. "Hei, sepertinya kita berdua tidak bisa membaca," kata Fang Yu. "Sebenarnya, saya pernah membaca sebuah buku kuno sebelumnya, dan kata-kata yang terekam di dalamnya sangat mirip dengan kata-kata ini, sepertinya saya bisa mengenalinya sedikit," kata Ye. "Oh, apa yang terukir di sini? Ceritakan padaku," tanya Fang Yu. Ye menatap kata-kata di batu nisan dan berkata dengan ragu-ragu, "Pintu luar." "Gong, terasa seperti batu nisan biasa." Kata-kata yang terukir di atasnya adalah nama orang mati dan identitas sekte pedang. "Jadi, lalu lihat batu nisan kedua," kata Fang Yu. Ye mengambil 2 langkah ke depan dan melihat batu nisan kedua gelombang www.novelringan.com gelombang pintu luar. Chen Yuan. Ye menyipitkan mata dan membaca beberapa kata. Sepertinya begitu. Fang Yu mengistirahatkan dagunya di tangannya dan melihat ke dalam Jianzhong. Begitu banyak batu nisan yang diukir dengan nama dan identitas mereka di sekte tersebut. Ini adalah batu nisan biasa. Tapi, siapa yang membuatnya? Bukankah orang-orang di sekte pedang mati dalam semalam? Kamu tidak mati, sulit untuk mendirikan puluhan ribu batu nisan dalam semalam, kan? Fang Yu sedikit mengernyit, mengulurkan tangannya ke batu nisan di depannya, menekankan tangannya ke batu nisan, dan meraba-raba dengan sungguh. Sungguh batu nisan itu dingin dan sangat keras. Ini sama sekali bukan batu biasa. Ngomong-ngomong, sudah berapa tahun berlalu sejak kamu menyebutkan zaman kuno? Fang Yu bertanya sambil menatap Ye. Ke periode 50.000 tahun yang lalu, sedangkan periode kuno mungkin 100.000 tahun yang lalu. Adapun periode keberadaan Jianzhong, tidak ada pernyataan yang akurat. Jawab Ye. 100.000 tahun, bahkan tidak ada bekas kausan di batu nisan, tapi bangunan lain di Jianzhong hampir rata dengan tanah. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata, "Itu benar." Ye berkata dengan tatapan mabuk di matanya, "Kepala Fang, di dalam batu nisan ini, apakah ada kekuatan sihir?" Fan Eng tidak merasakannya, tapi ada sesuatu yang tidak biasa di batu nisan itu. Fang Yu memandangi batu nisan di depannya, menyipitkan matanya, dan bahannya pasti bahan khusus, bukan batu biasa. Apa yang tidak normal di batu nisan itu? Ye bertanya sambil sedikit menyipitkan mata. Sulit untuk mengatakannya. Fang Yu menoleh dan menatap Ye dan berkata, "Jika kamu ingin mengetahui struktur di dalamnya, kamu harus memecahkan batu nisan dan melihatnya." Bab 2032 Jiwa Sisa Tak Berujung. Hancurkan batu nisan. Wajah Ye sedikit berubah. Makam Jianzhong sangat sunyi, dan sejak melangkah ke Jianzhong, samar-samar saya merasakan sepasang mata menatap mereka. Tapi saya sangat ingin mencari di mana mata ini berada, dan tidak ada jejaknya. Perasaan ini sangat jarang terjadi pada seorang biksu yang naik ke negeri dongeng. Jika batu nisan pecah pada saat ini, suasana tenang di sini mungkin rusak, dan beberapa musuh mungkin tertarik. Meskipun masuk ke sini siap menghadapi bahaya, tapi sekarang saya baru saja memasuki makam Jianzhong, tidak ada yang diselidiki. Ye memberitahu Fang Yu tentang kekhawatirannya. Bukankah kita baru saja menyelidikinya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Kalau tidak, jika kamu terus berjalan ke dalam, kamu masih akan melihat batu nisan yang tak terhitung jumlahnya. Apa gunanya? Jangan khawatir, meskipun ada bahaya, kita bisa menghadapinya. Aku juga orangnya, Dewa Dunia, dan aku juga iblis terbesar Datian Chensing. Kami berdua bergabung, pada dasarnya tidak akan ada masalah." Petik 2 titik. Oke, petik 2. Yu menoleh, melihat ke batu nisan di depannya, dan tiba-tiba meremas tangan kanannya di atasnya. Retak. Kekuatan horor membuat batu nisan yang berdiri ratusan ribu tahun tanpa meninggalkan bekas ini, langsung retak. Retakan menyebar, dan seluruh batu nisan meledak. Brengsek. Debu terciprat. Di batu nisan, untaian gas kuning keluar.
Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melepaskan kesadaran spiritualnya, mengunci gas kecil. Itu pada saat ini, rasanya seperti memiliki kehidupan dan kesadaran, terus-menerus melonjak, seolah ingin lepas dari kesadaran ilahi. Ini adalah, wajah Yege berubah dan berkata, ini adalah jiwa yang masih hidup. Mata Fang Yu berkedip dan dia tidak berbicara. Tapi dia berpikiran sama dengan Yege. Untaian gas kuning adalah jiwa yang tersisa. Adapun siapa, Fang Yu melihat batu nisan yang hancur menjadi bubuk, matanya bergerak sedikit. Setelah murid-murid sekte pedang ini terbunuh, jiwa-jiwa yang tersisa disegel di batu nisan, tidak dapat bubar untuk waktu yang lama, dan secara alami menderita rasa sakit yang abadi. Jika ini penyiksaan, maka ini penyiksaan yang paling kejam. Menggunakan batu nisan sebagai sangkar, jiwa orang mati dikurung di dalam sangkar selama ratusan ribu tahun. Seberapa besar kebencian yang membuat pihak lain melakukan hal seperti itu? Fang Yu menoleh dan melihat ke dalam Jianzhong, tempat ribuan batu nisan berdiri. Jika tidak ada kecelakaan, semua batu nisan, situasinya sama. Jiwa orang mati yang tersisa terkunci di dalam setiap batu nisan. Siapa yang tersinggung oleh sekte pedang ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut, pendekatan ini terlalu kejam. Mata Yege sangat menakjubkan, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Jianzhong ada pada zaman dahulu, usianya sudah terlalu tua. Catatan tentang Jianzhong hanya tersebar di beberapa buku kuno, apalagi situasi spesifik pada saat itu. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang disinggung Jianzhong saat itu. Apakah menurutmu masih ada sisa ingatan di antara jiwa-jiwa yang tersisa? Fang Yu menyipitkan mata. Mari kita periksa satu persatu dan rekatkan, mungkin bisa mengembalikan semua yang terjadi tahun itu. Mendengar ini, mata Yege berbinar dan berkata, ya, ini memang mungkin dilakukan. Kalau begitu pertama-tama aku akan melihat ingatan di sisa jiwa ini. Fang Yu berkata, perasaan ilahi telah membungkus sisa jiwa ini dan memasukinya. Banyak yang gelap gulita, dan kemudian beberapa gambar yang mempesona. Memang itu hanya sepenggal kenangan. Tapi sudah rusak parah hingga tidak ada gambaran utuhnya. Hanya berbagai warna yang bertumpuk satu sama lain, dan bayangan samar dapat terlihat. Selain itu, tidak ada apa-apa. Kesadaran ilahi Fang Yu menarik diri, mengerutkan kening. Setelah itu, dia melepaskan pengekangan dan membiarkan jiwa yang tersisa menyebar secara alami. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan ratusan ribu tahun yang lalu. Dan jiwa-jiwa yang tersisa ini dikurung secara paksa di sini untuk waktu yang lama. Bagaimana, Kepala Fang? Yege bertanya. Itu tidak menangkap informasi yang berguna. Ingatannya tidak hanya rusak, tapi juga terdistorsi. Fang Yu mengerutkan kening. Bukankah kita tidak mungkin? Wajah Yege tidak cantik. Ada begitu banyak batu nisan di seluruh Jianzhong. Tidak semua sisa jiwa sama dengan yang ini. Masih ada kemungkinan menemukan sisa jiwa dengan pecahan ingatan. Fang Yu berkata, namun, batu nisan ini telah dihancurkan. Sebaiknya kita menggali tanah di bawah untuk melihat apakah kita menemukan sesuatu. Yege mengangguk. Dia juga tahu bahwa apa yang dilakukannya tidak baik secara moral. Tapi sejak memasuki makam Jianzhong, mereka hanya perlu memikirkan semuanya. Hal-hal seperti moral dan etika hanya bisa dikesampingkan. Selain itu, menyelidiki masalah ini dapat dianggap seperti mencari pembunuh sekte pedang yang dihancurkan dalam semalam. Fang Yu berdiri di tempatnya, melangkah maju dengan kaki kanannya. Ledakan, Zenki meledak, dan seluruh tanah di depannya terguncang. Tiba-tiba, kerangka lengkap benar-benar muncul di dalam lubang. Ini adalah situasi yang tidak terduga. Masuk akal jika kerangka manusia tidak bisa bertahan selama bertahun-tahun. Tapi kerangka ini terlihat sangat lengkap. Tidak ada luka di tulangnya, cukup lengkap, artinya orang tersebut tidak mengalami luka serius saat meninggal. Yege mengerutkan kening. Fang Yu mengangguk dan melihat kerangka ini. Kerangka itu sendiri tidak layak untuk dipelajari, tapi bisa tetap utuh selama bertahun-tahun. Kebisingan, saat Fang Yu masih berpikir, kerangka ini tiba-tiba berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara. Hal ini membuat Fang Yu dan Yege tercengang. Tulang itu sendiri seharusnya dioleskan dengan semacam obat, atau kekuatan sihir. Saat tulang itu terpapar ke dunia, tulang itu menghilang dalam sekejap, jadi tulang itu biasanya juga berubah menjadi bubuk, kata Yege. Fang Yu menoleh untuk melihat batu nisan lain di depannya, dan berkata, ayo, teruslah mencari. Selanjutnya,
Fang Yu menghancurkan 10 batu nisan secara berurutan dan menggali tulang di bawah batu nisan. Situasinya mirip dengan yang pertama. Tidak ada ingatan yang terlihat jelas di dalam jiwa, dan tulang-tulangnya langsung berubah menjadi debu setelah terekspos. Tidak ada keuntungan. Lupakan gelombang www.novelringan.com. Ayo masuk ke dalam Jianzhong dulu untuk melihat apakah ada kelainan lain, lalu kembali untuk mempelajari batu nisan ini, kata Fang Yu. Bagus, jawab Ye. Keduanya terus berjalan di sepanjang jalan menuju kedalaman Jianzhong. Sepanjang jalan menanjak, kemiringannya tidak tinggi, dan batu nisan ada di mana-mana di kedua sisi jalan. Tempat di mana batu nisan itu didirikan jelas merupakan tempat para penggarap pedang mati. Bagaimana orang-orang ini mati? Selusin tulang berturut-turut masih utuh, menandakan bahwa ketika mereka meninggal, luka fatal tidak ada di tubuh mereka. Ye mengerutkan kening sambil berjalan. Mereka seharusnya dibunuh secara massal pada saat yang sama. Fang Yu berkata, mengenai cara membunuh mereka tanpa melukai tubuh mereka, ada banyak cara yang sulit ditebak. Seperti yang mereka katakan, mereka berjalan melewati puncak lereng dan melihat bagian kedua dari Jianzhong. Bab 2033. Di paruh kedua Jianzhong, Anda dapat dengan jelas melihat banyak tempat seni bela diri yang kosong dan berbagai bangunan. Namun karena lamanya waktu, bangunan tersebut hampir berubah menjadi tumpukan pasir, dan tampilan aslinya tidak terlihat. Kalau untuk batu nisan di sini masih banyak, bahkan ada puluhan ribu. Untuk seluruh Jianzhong, jumlah batu nisan tidak kurang dari 80.000 buah. Semalam, 80.000 pembudidaya sekte pedang mati mendadak. Menghubungkan dengan kekuatan Jianzhong pada saat itu, ini memang hal yang luar biasa. Selain berbagai bangunan dan batu nisan di seluruh lantai, sebenarnya terdapat sebuah bukit kecil di bagian terdalam Jianzhong. Fang Yu meliriknya dan berkata, kita akan berpisah. Pergilah ke sini untuk melihat apakah kamu menemukan sesuatu. Aku akan pergi dan melihat ke belakang bukit. Bagus. Ye mengangguk. Dengan cara ini, Fang Yu langsung melompat dan terbang menuju gunung belakang. Dan Ye di posisi semula, terus menjelajah. Di makam Jianzhong yang bobrok dan kuno, selain suara keduanya, ada keheningan yang mematikan. Fang Yu segera sampai di gunung belakang. Ia langsung melintasi gunung belakang dan melihat kawasan hutan rendah. Jadi dia mendarat lagi di tanah dan berjalan ke dalam kawasan hutan. Lingkungan di sini sangat buruk, tapi kawasan hutan ini belum layu, ini tidak normal. Fang Yu mengamati pepohonan di kedua sisi. Tampaknya itu adalah pohon hijau biasa, dan tidak ada tempat khusus. Namun justru inilah yang tidak normal. Di tempat sepi seperti itu, meski bangunannya sudah berubah menjadi pasir dan debu, namun kawasan hutan ini tetap terpelihara seperti surga, bahkan masih hidup. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan berjalan maju perlahan. Setelah berjalan beberapa saat menyusuri jalan setapak di dalam hutan, saya segera melihat mata air muncul di hadapannya. Jadi masih ada air di sini. Pantas saja kawasan hutan ini masih terjaga dengan baik. Fang Yu berjalan ke mata air dan berlutut. Namun mata air ini tidak jernih dan memperlihatkan warna putih susu, berbeda dengan air biasa yang mampu memantulkan pemandangan sekitar. Air jenis apa ini? Fang Yu mengulurkan tangan kanannya ke mata air. Bising, begitu telapak tangan menyentuh mata air, semburan gas putih menguap. Cairan putih susu ini sangat korosif dan akan menyebar. Fang Yu menarik tangannya kembali, telapak tangannya masih terengah-engah, tapi dia tidak terluka. Ini dia, seperti orang lain, bahkan Ye hanya dengan memasukkan tangannya secara langsung, dia pasti akan menderita kesakitan yang luar biasa. Cairan ini bukan air, tapi seperti panci peleburan. Fang Yu mengerutkan kening. Mengapa ada tempat seperti itu di kawasan hutan seperti itu? Apalagi kawasan hutan ini sangat terawat, berbeda sekali dengan luarnya. Fang Yu masih berpikir, putus asa. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin diletakkan di bahunya. Mata Fang Yu berbinar, dan dia segera menoleh. Tapi sebelum kepalanya menoleh, sudut matanya merasakan cahaya dingin berkedip. Engah, bilah tajam itu menebas langsung ke leher Fang Yu. Namun, yang terdengar hanya suara benturan logam. Fang Yu sudah berbalik, berhadapan langsung dengan keberadaan yang tiba-tiba muncul ini. Ini adalah lelaki tua dengan rambut acak-acakan. Wajahnya tidak dicukur, kelopak matanya hitam, dan matanya penuh niat membunuh. Kakak, dia memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya biru di tangannya,
dan bilahnya masih memotong leher Fang Yu, masih mengerahkan kekuatan yang konstan. Namun, tidak mungkin pisau tajam itu benar-benar memotong kulit Fang Yu. Orang tua, siapa kamu? Fang Yu berdiri di tempat, menatap lelaki tua itu, lalu mengangkat jarinya, dan dengan ringan memblokir pedangnya. Gluk, gigi lelaki tua itu mengatup dan berderit, dan dia jelas telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, tapi dia tidak sebaik jari ringan Fang Yu. Apa? Dia tampak buas, tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan memotongnya lagi. Fang Yu menjauh. Ledakan, pedang Qi yang kuat menebas ke belakang, memotong tanah di belakang dengan cairan mata air yang sangat korosif menjadi jurang besar, dan asap serta debu ada di mana-mana. Tapi saat ini, Fang Yu sudah menembak. Ledakan, dia tiba-tiba mengecam telapak tangan kanannya. Telapak tangan kanan tepat berada di perut lelaki tua itu. Banyak energi spiritual dilepaskan dari lelaki tua itu, dan kelompok pelindung muncul di permukaan tubuh. Ledakan, tapi perisai itu tidak bisa menghalangi kekuatan telapak tangan Fang Yu, dan perisai itu langsung hancur. Orang tua itu terbang keluar, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum segera berdiri. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan menatap tajam ke arah Fang Yu, menggumamkan sesuatu di mulutnya, penjajah, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Fang Yu menyipitkan mata ke arah lelaki tua itu. Dari sudut pandang aura, basis budidaya lelaki tua itu pasti tidak rendah, setidaknya dia memiliki puncak alam transendensi, dan bahkan mungkin naik ke negeri dongeng. Tapi entah kenapa, lelaki tua itu sepertinya punya masalah mental, matanya kusam dan marah. Siapa ini? Apakah dia yang selamat dari Jianzhong? Tidak mungkin, Jianzhong adalah sekte di zaman kuno. Kalaupun ada yang selamat malam itu, mereka sudah menjadi fosil sekarang, di mana mereka bisa hidup dan menendang. Orang tua, siapa kamu? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Sialan penyusupnya, sial, orang tua itu sedang berbicara, tiba-tiba memegang pedang di kedua tangannya, tiba-tiba terpotong. Panggil, aura pedang vertikal dan horizontal, dan aura tajam datang. Namun, Jian Qi sendiri tidak terlihat. Fang Yu berdiri di tempat, matanya sedikit berkedip, dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, semburan energi sejati meledak gelombang www.novelringan.com gelombang ketika bertabrakan dengan energi pedang tak kasat mata, suara gemuruh besar terjadi. Tanah berguncang, dan hutan di sekitarnya hancur karena kekuatan yang menyebar. Memanggil, pedang panjang di tangan lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi bola kekuatan sihir. Boom, bola ajaib itu meledak dengan kekuatan guntur, dan tiba-tiba meledak ke arah Fang Yu. Wow, Fang Yu berlari ke arah lelaki tua itu, mengangkat lengan kirinya ke udara, dan menggoyangkannya dengan keras. Engah, teknik guntur bisa dikalahkan dengan tamparan Fang Yu. Telapak tangan lelaki tua itu saling bertarung, dan tanah tiba-tiba meledak, dan aliran tanah meledak. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, tangan kanannya mengepal, dan dia membantingnya. Boom, aliran bumi yang baru saja mengembun menjadi tanduk tajam langsung hancur. Orang tua itu mencubit taktik itu dengan kedua tangannya, masih merapal mantranya. Namun, di detik berikutnya, Fang Yu sudah muncul di depan lelaki tua itu. Beritahu saya nama Anda. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, mencekik leher lelaki tua itu, dan mengangkatnya ke udara. Orang tua itu meronta, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dia masih berusaha memadatkan auranya dan ingin melawan. Ledakan, tapi saat ini, telapak tangan Fang Yu meledak dengan cahaya keemasan yang mengerikan, auranya tiba-tiba meningkat. Engah, orang tua itu memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba merasa tertekan, tidak dapat melakukan gerakan ekstra apapun. Kamu selalu bisa memberitahuku sekarang, namamu, kan? Fang Yu memicingkan matanya, menatap lelaki tua itu, dan bertanya lagi. Desir, pada saat ini, terdengar ledakan suara. Ye Ge terbang ke depan Fang Yu, dengan ekspresi serius, dan bertanya, Tuan Fang, apa yang terjadi? Sebelum dia selesai berbicara, wajahnya berubah drastis ketika dia melihat lelaki tua di tangan Fang Yu. Petik 2. Senior Si Yuan, Ye Ge membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan takjub. Senior Si Yuan, mata Fang Yu sedikit berubah saat mendengar nama Ye Ge, dan kekuatan di tangannya segera berkurang.
Orang tua gila di depannya sebenarnya adalah Jiezun Si Yuan yang memasuki makam Jianzong lebih dari 300 tahun yang lalu dan tidak pernah pergi. Kepala Fang, ini senior Si Yuan, turunkan dia dulu. Ye Ge memandang Fang Yu dan berkata dengan gugup. Ini baik. Fang Yu mengangguk dan melepaskan tangan yang memegang leher Si Yuan. Rintik, Si Yuan duduk di tanah. Pukulan keras Fang Yu barusan menyebabkan kerusakan parah padanya, dan dia tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Tapi ini juga terjadi untuk mencegah Si Yuan yang gila itu bangkit kembali. Bagaimana mungkin senior Si Yuan? Ye Ge memandang lelaki tua yang duduk di tanah, matanya penuh rasa tidak percaya. Si Yuan memasuki makam Jianzong lebih dari 300 tahun yang lalu, dan tidak pernah keluar lagi sejak saat itu. Tentu saja hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Salah satu dari 3 manusia meninggal di makam terlarang Jianzong. Jika masalah ini tersebar, tidak hanya akan menimbulkan sensasi di alam manusia, tetapi juga membuat 24 klan besar dari 3 alam lainnya mengetahuinya. Ras manusia yang sudah lemah akan menghadapi lebih banyak ancaman. Oleh karena itu, kematian Si Yuan dirahasiakan. Pada saat itu, Ye Ge, yang merupakan penguasa tertinggi wilayah selatan, juga menerima undangan dari 2 Jiezun agung lainnya, mengambil alih posisi Si Yuan dan menjadi Jiezun yang baru. Tapi Ye Ge tidak pernah berpikir bahwa ketika dia memasuki makam Jianzong hari ini, dia akan melihat Si Yuan lagi. Senior yang sangat dia kagumi. Senior, saya Ye Ge, apakah kamu ingat saya? Ye Ge berlutut, menatap langsung ke arah Si Yuan, dan bertanya dengan lembut. Wajah Si Yuan penuh dengan perubahan, dan dia tampak agak tua. Matanya tidak memiliki pandangan yang sama seperti masa lalu, tetapi ada periode kelesuan dan emosi yang gila. Penjajah, bunuh, bunuh, bunuh. Si Yuan membuka mulutnya, berkata dengan samar, lalu tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan lagu malam di depannya. Memanggil, mata Ye Ge basah kuyup, dan tubuhnya berubah menjadi genangan pasir lepas dan jatuh ke tanah. Saat ini, Si Yuan berdiri, mengepalkan tinjunya. Pakaiannya compang camping, dan terdapat bekas luka yang terlihat jelas di leher dan lengannya. Penjajah, semuanya sekarat. Si Yuan meraung dan bergegas menuju Fang Yu, yang paling dekat dengannya lagi. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Kepala Fang, tunjukkan belas kasihan kepada bawahanmu. Suara Ye Ge terdengar. Tenang, aku tidak akan membunuhnya, aku hanya menenangkannya, Fang Yu berkata dengan ringan. Saat dia berkata, Fang Yu menepuk ke depan dengan telapak tangan kanannya. Di saat yang sama, cahaya aneh muncul di matanya. Bas, Si Yuanru, yang sedang bergegas menuju Fang Yu, disambar petir, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berhenti di tempatnya. Nafas yang baru saja keluar dari tubuhnya, dan niat membunuh yang mengerikan, tiba-tiba menghilang. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, pedang salib emas tersembunyi di pupil matanya. Lalu, dia perlahan berjalan menuju Si Yuan. Si Yuan berdiri kaku di tempatnya, tidak bergerak. Wow, Ye Ge melintas ke tubuh Si Yuan. Sekarang aku bisa berbicara dengannya. Mata Fang Yu sedikit basah kuyup, dan dia melihat sekeliling, dan berkata, kita harus mencari tahu bahwa ketika dia datang ke makam Jianzong, apa yang terjadi, dan 300 ini. Bertahun-tahun, dia telah berada di sini dan apa pernahkah dia alami. Ye Ge mengangguk pelan, menatap Si Yuan dengan serius. Pada saat ini, kegilaan di mata Si Yuan tetap tidak berubah, tetapi tubuhnya terkunci dan dia tidak bisa lagi menyerang. Kesadaran spiritual Fang Yu menyapu seluruh tubuh Si Yuan, hanya untuk merasakan perlawanan yang kuat. Pada saat yang sama, tidak ditemukan aura abnormal. Dengan cara ini menunjukkan bahwa Si Yuan tidak dikendalikan oleh siapapun saat ini, dan pikirannya tidak tertipu. Keadaannya saat ini adalah keadaan sebenarnya. Sederhananya, Si Yuan gila. Sepertinya dia benar-benar gila setelah mengalami gangguan mental. Ini tidak mudah untuk ditangani. Fang Yu memandang Ye Ge dan berkata, gila. Ye Ge menatap Si Yuan, yang wajahnya penuh perubahan, dan matanya berkedip. Dia telah bertemu Si Yuan beberapa kali dan sangat mengenalnya. Di antara 3 hal duniawi, hanya Si Yuan yang selalu memiliki antusiasme yang murni. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan dihormati dunia, dan dia tahu tanggung jawab apa yang dipikulnya. Karakter ini saja patut dipuji. Alasan Ye Ge bertekad melindungi umat manusia juga dipengaruhi oleh Si Yuan. Tanpa diduga,
setelah memasuki makam Jianzong. Meskipun dia belum mati, senior ini gila. Orang yang begitu gigih dan ambisius, pukulan macam apa yang dideritanya, hingga benar-benar gila. Tak terbayangkan, Ye memandang Si Yuan, dan berkata dengan suara pelan, "Senior Si Yuan, kamu adalah salah satu dewa dunia, apakah kamu ingat?" Mendengar 4 karakter ras manusia Jiezun, kerutan di sekitar mata Si Yuan bergerak-gerak. Melihat reaksi seperti itu, mata Ye berbinar. Ini menunjukkan bahwa Si Yuan masih menyimpan kenangan masa lalu. "Senior Si Yuan, saya Ye. Saya pernah bertemu dengan Anda sebelumnya. Anda memasuki makam Jianzong lebih dari 300 tahun yang lalu dan tidak pernah keluar lagi. Kami semua mengira Anda telah jatuh di sini." Ya, lagu itu berlanjut. Reaksi Si Yuan menjadi semakin jelas, wajahnya berkedut terus-menerus, matanya bersinar karena kenangan, ketakutan, dan kegilaan. Jelas sekali, dalam kata-kata Ye, dia mulai mengingat apa yang terjadi. Namun bagi seseorang yang sudah lama mengalami gangguan mental, ingatan adalah hal yang sangat menyakitkan. Si Yuan menundukkan kepalanya, urat biru muncul di dahinya, dan ada dengusan menyakitkan di tenggorokannya. Ye melihat penampilan Si Yuan yang menyakitkan dan tidak tahan untuk terus berbicara. "Kamu harus terus memikirkan cara untuk membangkitkan ingatannya." Gelombang www.novelringan.com Gelombang Fang Yu berkata, "Selain itu, kita tidak punya cara lain. Ada pengobatan sederhana dan langsung untuk luka dalam dan luka kulit. Namun trauma mental sulit disembuhkan meskipun ada dokter yang benar-benar jenius. Oleh karena itu, penampilan gila Si Yuan saat ini hanya dapat dibangunkan oleh ingatan. Bahkan jika ingatan itu membuatnya menyakitkan, dia harus melakukan ini. Ini adalah satu-satunya cara." Ye memahami maksud Fang Yu, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, "Senior Si Yuan, kamu lahir di Sekte Tianxuan, dan kamu menunjukkan bakat luar biasa ketika kamu masih muda. Kamu menjadi penguasa dalam 200 tahun dan memimpin Sekte Tianxuan." Petik 2. Ye berkata dengan tergesa-gesa. Ketika Si Yuan mendengarkan, dia merasa lebih sakit. Fang Yu mengangkat beberapa segel pada dirinya. "Apa?" Si Yuan berteriak kesakitan, berlutut di tanah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Kepalanya dipenuhi keringat, dan jejak waktu terlihat di rambut abu-abunya, dan Fang Yu diam-diam mengamati perubahan Si Yuan. Setelah beberapa menit, Si Yuan tiba-tiba berhenti berteriak. Dia meletakkan tangannya yang gemetar, perlahan mengangkat kepalanya, menatap Ye di depannya, dan bergumam, "Saya penguasa alam ras manusia." Mata Ye melebar, dan kegembiraan melintas di matanya, dan berkata, "Ya, Senior Si Yuan, Anda adalah penguasa alam ras manusia. Ras manusia Jiezun. Saya Jiezun." Jiezun. 2 garis darah dan air mata mengalir di pipi Si Yuan yang keriput dan memar dari sudut matanya. Si Yuan tiba-tiba menutupi wajahnya, membenamkan kepalanya ke tanah, dan menangis. Seluruh tubuhnya gemetar, dan napasnya keluar dan dengan cepat menghilang lagi, sangat tidak stabil. Fang Yu melirik Ye. Ye menatap Si Yuan dengan cermat. Si Yuan menangis beberapa saat, lalu perlahan mengangkat kepalanya lagi. Dia menyeka darah dan air mata dari wajahnya, menatap Ye, dan berkata dengan suara serak, "Kamu adalah Ye?" "Ya, saya Ye. Senior Si Yuan, ingatanmu telah pulih." Ye berkata dengan penuh semangat. Di saat yang sama mengulurkan tangannya untuk mengangkat Si Yuan. Terlihat kegilaan di mata Si Yuan memang telah hilang saat ini. Namun tubuhnya bergetar hebat, seperti orang tua yang usianya semakin menurun. "Senior Si Yuan, kamu tidak pernah pergi setelah memasuki makam Jianzong bertahun-tahun yang lalu." Ye berkata, "Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi padamu di sini?" Pertemuan. Si Yuan terkejut, dan ketakutan yang luar biasa muncul di matanya. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Ye, dan bertanya, Ini makam Jianzong." "Ya," jawab Ye. Kenapa kamu muncul di sini? Cepat pergi, cepat pergi." Si Yuan meraung dengan mata merah. Ye tampak serius dan berkata, "Senior Si Yuan, kami di sini kali ini untuk menjelajahi rahasia makam Jianzong. Itu sama dengan tujuanmu saat itu. Menurut Senior Ruo." Petik 2. Jika tidak berhenti, dia membiarkanmu masuk. Sialan, dia tidak pantas menjadi manusia." Si Yuan mengutuk dengan urat biru di dahinya.
Wajah Yege sedikit berubah saat mendengar kutukan ini. Kemarahan dan kebencian dalam nada suara Si Yuan sangat jelas. Kenapa dia begitu membencinya? Senior Si Yuan, kenapa kamu memperlakukan senior? Yege mengerutkan kening. Dia binatang buas. Jangan panggil dia senior. Dia binatang buas, sampah umat manusia. Dia tidak layak menjadi Jie Zun. Si Yuan meraung histeris, napasnya sangat berat. Di antara kata-katanya, ada darah dan air mata di sudut matanya. Yege memutuskan untuk tidak terus menanyakan pertanyaan yang tidak ada habisnya, dan malah bertanya, Senior Si Yuan, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi setelah Anda memasuki makam Jianzong tahun itu? Si Yuan menoleh dan menatap Yege, bernapas sedikit. Di sini, ada setan. Ada setan, goblin, mata Fang Yu dan Yege menatap. Sejak mereka berdua memasuki sekte pedang, selain batu nisan yang terlihat di mana-mana, tidak ada situasi abnormal. Satu-satunya serangan, adalah Si Yuan yang gila itu sendiri. Tapi justru inilah yang salah. Jika tidak ada apapun di makam kuno Jianzong, bagaimana Si Yuan bisa terjebak di sini begitu lama dan menjadi gila? Sebelum Si Yuan, banyak pembudidaya telah masuk ke sini, dan tidak pernah keluar lagi. Kemana perginya para biksu ini? Dengan menggabungkan keraguan-keraguan ini, sebuah kesimpulan dapat ditarik. Yaitu, masih ada keberadaan yang mengerikan di makam kuno Jianzong. Dan keberadaan ini seharusnya menjadi roh jahat di mulut Si Yuan. Senior Si Yuan, roh jahat apa yang kamu bicarakan? Tanya Yege. Tetapi pada saat ini, Si Yuan gemetar, menggelengkan kepalanya terus-menerus, dan berkata kepada Yege, kamu pergilah. Mata dan nadanya penuh ketakutan. Yege belum pernah melihat Si Yuan menunjukkan ekspresi seperti itu. Apa yang disebut roh jahat itu? Pukulan, macam apa yang diderita Si Yuan selama 300 tahun ini? Ayo, cepat pergi, kalau tidak, akan terlambat. Si Yuan mengangkat tangannya dan mendorong Yege. Yege memandangi bekas luka di lengan Si Yuan, mengertakkan gigi dan berkata, Senior Si Yuan, aku harus memikirkan semuanya hari ini. Sebelum itu, aku tidak akan pergi. Si Yuan masih mendorong Si Yuan, dan berkata dengan tergesa-gesa, pergi, jangan datang ke sini lagi, jangan datang. Fang Yu mengerutkan kening. Meskipun ingatan Si Yuan telah pulih, trauma mental membuatnya berada dalam keadaan gila, tidak mampu terlihat seperti orang normal. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh masih belum cukup. Apa yang disebut roh jahat? Apa pengaruhnya terhadap Si Yuan? Aku ingin tahu, roh jahat yang kamu sebutkan, apakah masih ada di sini? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Si Yuan tiba-tiba berhenti bicara. Dia berbalik dengan kaku dan menatap Fang Yu, seluruh wajahnya bergerak-gerak. Itu, selalu ada. Lari. Si Yuan meraung dengan mata merah. Senior Si Yuan, ayo kita pergi dari sini bersama-sama. Kata Yege. Tidak, aku tidak bisa pergi, pergilah. Kegilaan di mata Si Yuan berangsur pulih. Yege tampak jelek. Fang Yu mengerutkan kening. Cepat, jangan tinggal, teriak Si Yuan. Memanggil. Saat ini, nafas yang sangat dingin muncul di udara. Mata Fang Yu berbinar, lalu berbalik untuk melihat ke belakang. Yege juga merasakan munculnya nafas yang tidak normal ini. Kakak, pada saat ini, terdengar suara aneh di tempat tungku aslinya berada. Cairan putih susu itu berjatuhan, mengalir keluar dari celah-celah tanah yang telah dipotong sebelumnya. Sudah terlambat, gumam Si Yuan, matanya penuh keputusasaan. Wow, di dalam tungku yang berjatuhan, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri. Orang ini mengenakan jubah merah, warnanya sangat cerah, seolah-olah dia baru saja berlumuran darah. Dia menundukkan kepalanya, tapi dia bisa melihat bahwa itu adalah seorang pria dengan semburan darah. Sejak dia muncul, langit tampak basah oleh warna merah darah. Aura tertekan langsung menyebar ke seluruh makam Jianzong. Orang ini berdiri tak bergerak. www.novelringan.com berdiri diam, darah merah di tubuhnya semakin banyak keluar. Namun, tidak merasakan nafas kultivasi. Si Yuan, apakah ini roh jahat yang kamu bicarakan? Fang Yu bertanya pada Si Yuan, yang memandangnya. Tetapi saat ini, Si Yuan tidak bisa lagi menjawab pertanyaan. Pupil matanya gemetar, lalu dia berlutut di tanah. Kepala Fang, orang ini adalah. Yege menatap pria yang berdiri di tungku dengan ekspresi serius.
Hei, jangan sok keren. Seperti biasa, kenapa harus memperkenalkan diri? Fang Yu berkata dengan keras. Pria itu tetap tidak bergerak, seolah dia tidak mendengar suara Fang Yu. Bising, namun vitalitas yang dikeluarkan dari tubuhnya semakin kuat. Fang Yu mengerutkan kening dan berjalan ke depan. Tidak sampai 2 langkah lagi. Kakak, pria di depan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata kirinya hitam putih, dan mata kanannya berlumuran darah. Kalau mukanya biasa saja, tapi saat ini, dia menyeringai pada Fang Yu, dengan senyuman haus darah. Selamat datang di surgaku. Ledakan. Begitu suara pria itu turun, energi darah di belakangnya mengembun menjadi segenggam bilah darah, dan terbang menuju Fang Yu dan Ye Ge di sampingnya. Boom-boom. Bilah darah itu memiliki aura yang sangat ganas, dan intensitasnya sangat menakutkan. Fang Yu mengangkat lengan kanannya, mengangkat segel cahaya keemasan sebagai balok. Namun tubuh Ye Ge berubah menjadi tidak terlihat dan menghilang seketika, boom-boom-boom. Bilah darah itu meledak di segel Prancis dan di tanah, menyebabkan serangkaian ledakan. Tanah diledakkan menjadi lubang-lubang besar, berguncang hebat, dan asap mengepul. Tapi pria itu masih berdiri di tempat, lengannya terangkat, matanya tertuju pada Fang Yu. Tidak ada yang berani masuk ke sini selama bertahun-tahun, tahukah kamu betapa membosankannya? Pria itu tersenyum dingin. Kaulah yang menghancurkan sekte pedang saat itu. Ye Ge menatap pria di udara, menyipitkan matanya dan bertanya. Menghancurkan sekte pedang. Haha, pria itu tersenyum dingin, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba terpotong. Aura pedang yang kuat langsung mengembun di udara, menebas ke arah Ye Ge. Wajah Ye Ge berubah, dan tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya. Namun, kecepatan aliran energi pedang selesai dalam sekejap. Dalam sekejap, masih terkena energi pedang. Ye Ge mendengus, dan saat tubuhnya muncul lagi, tanda pedang yang dalam muncul di lengan kanannya. Bising, sejumlah besar darah terpancar darinya, wajah Ye Ge pucat, mengertakkan gigi. Dia mengeluarkan banyak energi spiritual, menutupi luka di lengan kanannya. Kakak, dengan cara ini, luka yang disebabkan oleh Jian Qi dengan cepat diperbaiki. Hah, jadi kamu, menarik. Pria itu memandang Ye Ge, sudut mulutnya melengkung lebih lebar. Wow, tapi saat ini, Fang Yu sudah berubah menjadi cahaya keemasan dan melintas di depannya. Jika kamu tidak memperkenalkan diri, lakukan saja. Fang Yu mengangkat lutut kanannya dan membenturkannya ke dada pria itu. Pria itu masih mencibir di sudut mulutnya, mengangkat lengan kanannya dengan ringan, dan berkata, terlalu lambat. Boom, detik berikutnya, lutut Fang Yu mengenai lengan kanannya, dan suara teredam terdengar. Brengsek, cahaya darah yang kuat muncul di lengan kanan pria itu, dan di saat yang sama terdengar suara remuk tulang. Pada saat ini, mata pria itu jelas berubah. Boom, detik berikutnya, dia terbang dan menghantam tanah di belakangnya. Boom, asap ada di mana-mana, dan lelaki itu jatuh ke tanah. Memanggil, namun dalam waktu kurang dari sedetik, sosoknya berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang langsung ke langit. Dia mengangkat lengan kanannya, dan terlihat jelas ada depresi di sana. Tulang dalam posisi itu hancur oleh lutut Fang Yu. Namun tidak ada ekspresi di wajah pria itu, dia hanya menatap Fang Yu dan menjabat tangannya. Retakan, dengan suara yang nyaring, depresi di lengan kanannya telah pulih sepenuhnya. Itu sedikit menarik, pria itu mencibir sambil mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, suara pedang terdengar di mana-mana. Suara datang dari segala arah. Tidak ada bilah yang terlihat, tapi energi pedang telah meledak. Panggil, angin kencang menyapu seluruh dunia, dan pria di langit itu berlumuran darah, dan darahnya terlepas. Di telapak tangan kanannya, muncul pedang panjang yang memancarkan cahaya darah biru. Bilahnya menunjukkan bentuk yang berliku-liku bukannya lurus, dan guntur berdarah kecil melintas di permukaan bilahnya. Kakak, pria itu memegang pedang panjang dan mengibaskan rambutnya. Momentumnya sangat berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan untuk menelan langit, dan pedang panjang di tangannya lebih seperti artefak tiada taraf, menyebabkan dunia berubah warna. Dia menunduk dan menatap Fang Yu dengan tatapan tegas. Kamu bisa mengambil pedangku agar memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Pria itu berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Oke, ayolah. Fang Yu mengangguk dan menyetujui dengan mudah. Pria itu melirik lagu malam di seberang sana. Dia melihat ke arah Si Yuan di tanah, dan berkata,
aku akan membunuh orang ini dulu, dan yang lainnya. Aku serahkan padamu. Si Yuan mengangkat kepalanya, matanya sudah memerah, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Dia berdiri dan menatap Ye, hanya matanya yang haus darah. Senior Si Yuan, Ye menatap Si Yuan dengan hanya kesedihan di matanya. Ledakan. Saat ini, Si Yuan sudah bergegas ke arahnya. Ledakan. Terdengar suara keras di udara. Fang Yu tahu bahwa kekuatan Ye pasti mampu menghadapi Si Yuan. Oleh karena itu, perhatiannya tidak teralihkan, hanya fokus pada pria di depannya. Ledakan. Pedang panjang di tangan pria itu meledak dengan energi pedang yang lebih kuat. Guntur berwarna darah berubah menjadi tornado, menyelimuti bilahnya. Boom! Dunia bergetar. Pria itu mengangkat pedang panjang di tangannya, menghadap Fang Yu, dan memotongnya. Wow! Pada saat ini, seluruh ruangan tampak kosong, dan tekanannya meningkat hingga ekstrim. Pedang Qi tidak hanya menyerang dari depan, tapi dari segala arah. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, seperti jaring laba-laba besar, menyerang Fang Yu. Pedang ini tidak punya ruang untuk menghindar. Niat pria itu juga sangat jelas, hanya untuk membiarkan Fang Yu mengambil pedangnya secara langsung. Dan Fang Yu bahkan tidak mau mengelak. Dia berdiri di sana, telapak tangan kirinya terangkat. Seni diferensiasi. Telapak tangan kiri Fang Yu meledak dengan kekuatan magis seperti kembang api. Itu menyebar dengan cepat dan berdiri di depan Fang Yu seperti perisai. Hehe, pria di langit itu mencibir. Ledakan. Detik berikutnya, langit memenuhi langit dengan aura pedang, meledak dengan raungan. Pepohonan di seluruh kawasan hutan dihancurkan menjadi puing-puing oleh Jian Qi gelombang www.novelringan.com gelombang dan lapisan tanahnya retak. Fang Yu tenggelam dalam asap dan debu. Namun di balik asap dan debu, dia terlihat berdiri diam, tak bergerak. Hanya saja ada lebih dari selusin lubang pada pakaian di tubuh bagian atas yang terpotong oleh pedang Qi. Ketika aura pedang tak berujung tiba, Fang Yu menggunakan kekuatan hukum untuk membagi aura pedang ini ke berbagai tempat di kedua sisi. Sama seperti ketika arus menemui hambatan. Namun, aura pedang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan sebagian darinya menembus kekuatan hukum dan memotong mantelnya. Tentu saja, jika Anda mengubah seseorang, itu semudah disingkirkan. Seluruh orang harus dipotong-potong. Oleh karena itu, Fang Yu sepertinya telah menangkap pedangnya, tetapi itu murni fisik. Teknik hukum yang dia gunakan benar-benar rusak. Ini tidak terduga. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap pria di langit, matanya basah kuyup. Pria ini lebih kuat dari yang dia kira. Kekuatan pedang barusan telah melampaui banyak lawan yang pernah dia temui sebelumnya. Meskipun pemandangannya tidak terlalu besar, Fang Yu tahu betul. Di Datian Chensing, pasti tidak banyak orang yang bisa mengambil pedang sekarang. Pria ini pastilah seorang biksu yang ahli dalam kendo. Terlebih lagi, ini adalah perbaikan pedang yang sangat kuat. Hubungi lokasi saat ini. Fang Yu memandang pria itu, matanya berkedip. Dia samar-samar menebak identitas pria ini. Pada saat ini, pria di langit juga menatap Fang Yu, matanya jelas terkejut. Dia mengira Fang Yu bisa menangkap pedang ini, tapi dia tidak menyangka menjadi begitu santai. Bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun. Baginya, pedang ini gagal total. Saat pedang haus darah keluar, kamu pasti melihat darah. Tapi di hadapan Fang Yu, dia tidak melakukannya. Pedang suci yang haus darah. Nama ini membuat mata Fang Yu berkedip. Dari namanya, itu benar-benar tukang reparasi pedang. Dan inilah sekte pedang primordial. Kemudian, identitas pria bernama Zhan Changtian ini pada dasarnya dapat ditentukan. Dia pasti anggota sekte pedang Taigu saat itu. Dan pedang pertama Wanyu juga melambangkan kekuatan dan reputasinya. Saat itu, orang-orang dari sekte pedang primordial, hari ini, sudah ratusan ribu tahun. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Zhan Changtian di langit, matanya berkedip karena terkejut. Dia telah hidup di bumi selama hampir 5.000 tahun, dan dia merasa hidupnya panjang dan dia beberapa kali ingin mati. Dan Zhan Changtian di depanku, mungkin hidup selama ratusan ribu tahun. Hanya dengan mengingat angka ini saja sudah membuatku merasa luar biasa. Namun Zhan Changtian jelas bukan wujud kehidupan normal, hal ini terlihat dari nafasnya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang ada ratusan ribu tahun yang lalu. Li Huoyu, pernahkah kamu melihat keberadaan yang berumur paling panjang, sudah berapa tahun hidup?
Fang Yu bertanya dalam hatinya. Hah, kamu tidak memilikinya di tubuhmu sendiri, jadi kamu perlu bertanya padaku. Kata Li Huoyu. Apa itu? Fang Yu bertanya dengan bingung. Api ilahi kekacauan? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa itu sudah ada ketika kekacauan terjadi, dan itu masih terlalu muda, tidak dapat dihitung, kata Li Huoyu. Api ilahi kekacauan adalah api, sudah berapa tahun kamu melihat orang yang hidup paling lama? Fang Yu bertanya lagi. Orang-orang, setiap waktu, kata Li Huoyu. Siapa kamu? Laporkan namamu. Saat ini, Zhan Changtian di langit berbicara. Saya Fang Yu. Jawab Fang Yu. Fang Yu, siapa namamu? Zhan Changtian bertanya sambil menyipitkan matanya. Nama, iblis pertama Datian Chensing. Fang Yu berpikir sejenak dan tersenyum. Iblis. Zhan Changtian menyipitkan matanya, tersenyum dingin, mengangkat pedang haus darah di tangannya, dan berkata, kamu tidak bisa menyebut namamu dengan santai. Selama kata-kata itu, pedang haus darah itu dipotong lagi. Ledakan. Energi pedang berdarah yang mengerikan meledak ke arah Fang Yu lagi. Dengan pengalaman babak sebelumnya, Fang Yu tidak berniat menggunakan kekuatan hukum kali ini. Dia mengangkat telapak tangan kanannya. Tangan tiran. Boom! Kemarahan yang hebat meledak dengan hebat. Itu terjadi bersamaan dengan energi pedang berdarah yang meledak dari langit, meledakkan dunia. Energi sihir melonjak, dan tanah bergetar hebat. Seluruh gunung belakang Jianzhong runtuh, dan asap serta debu mengepul. Memanggil. Dalam asap dan debu, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju Zhan Changtian. Ayo! Zhan Changtian menyeringai, senyuman di wajahnya semakin buruk, dan darah bersinar di pupil kanannya berkedip-kedip. Pedang haus darah itu menebas ke arah yang diserbu Fang Yu. Wow! Sosok Fang Yu berubah di udara, langsung berubah menjadi banyak hantu. Boom! Tapi energi pedang yang dipotong oleh pedang haus darah bukanlah satu saluran, melainkan berbagai energi pedang. Oleh karena itu, bayangan sosok Fang Yu terpotong dalam sekejap. Namun, tubuh aslinya belum juga muncul. Mata Zhan Changtian bergerak sedikit, dan pedang haus darah dengan cepat berbalik. Engah! Terdengar suara yang tajam, bilahnya menebas lengan Fang Yu. Zhan Changtian berbalik dan melihat tubuh emas Fang Yu, matanya berkedip. Matanya dingin, tangannya yang memegang pedang haus darah terus menekan ke depan dengan kuat. Ceng-ceng, sudah ada sedikit percikan di tempat penyerahan pedang dan lengan Fang Yu. Darah di bilah tajam itu ingin menyerang dengan panik. Fang Yu mengangkat lengan kirinya dan bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang ini. Ini memang pedang yang bagus. Pada saat ini, mata Zhan Changtian yang memandang Fang Yu telah berubah. Tubuh fisik menahan pukulan pedang haus darah, dan belum ada luka. Dalam kesadarannya, hal ini tidak mungkin. Namun, faktanya ada di sini. Mungkinkah? Zhan Changtian memikirkan kemungkinan tertentu, wajahnya berubah. Matanya kembali terfokus pada Fang Yu. Saat ini, Fang Yu bermandikan cahaya keemasan. Kulitnya tampak tembus cahaya, dan tulang emas di bawah kulitnya terlihat jelas. Tubuh fisik seperti itu jelas bukan disebabkan oleh bonus magis, juga bukan disebabkan oleh cakupan aura. Ini penampakan asli dagingnya. Sedangkan bagi beku biasa, bahkan budidaya fisik, tidak dapat mengolah tubuh fisik seperti itu. Namun dalam ingatan Zhan Changtian, dia pernah mendengar keberadaan seperti itu. Budidaya hingga daging tertinggi, dapat mencapai titik di mana daging menjadi suci. Bisa juga disebut ekaristi. Keberadaan seperti ini jarang terjadi dalam ribuan tahun. Zhan Changtian memandang Fang Yu, dan warna terkejut muncul di mata kiri hitam dan putihnya. Dia tidak menyangka bahwa makam kuno Jianzhong, yang sudah bertahun-tahun tidak dikunjungi, akan menyambut seorang pria yang telah menjadi orang suci dalam daging. Ini hanya, setelah keterkejutan awal, senyuman nakal muncul di wajah Zhan Changtian, menyeringai dan tertawa. Mata kirinya penuh kegembiraan dan kegembiraan, sedangkan mata kanannya yang memerah memancarkan semangat juang yang ganas. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang membosankan, saya akhirnya tertarik hari ini. Tidak banyak orang yang disucikan secara daging selama bertahun-tahun. Dan sekarang, ada seseorang yang berdiri di depannya. Jika dia bisa membunuh Fang Yu dengan pedang haus darah. Kemudian, jiwa santo pedang haus darahnya di bawah pedang, ada satu lagi santo daging. Baginya, ini pencapaian yang luar biasa. Lebih tinggi dari pencapaian sebelumnya. Hahaha, ekaristi,
kamu benar-benar memupuk Ekaristi. Aku harus memenggal kepalamu, tentu. Zhan Changtian tertawa, tubuhnya penuh darah, dan seluruh tubuhnya seperti api berdarah yang menyala. Dia menyeringai gelombang www.novelringan.com gelombang dan mengambil kembali pedang haus darah itu. Dikabarkan bahwa orang yang disucikan oleh daging dapat melawan makhluk surgawi yang sebenarnya hanya dengan dagingnya, dan tidak akan pernah dihancurkan, bahkan makhluk surgawi yang sebenarnya hampir tidak dapat membunuh orang yang disucikan oleh daging. Zhan Changtian berteriak ke langit, tapi hari ini, aku harus membuktikan bahwa santo pedangku yang haus darah bisa membunuh orang yang disucikan daging. Pedangku yang haus darah bisa membunuh segalanya di dunia. Bum bum bum, nafas Zhan Changtian terus meningkat, sangat kuat. Fang Yu memicingkan mata ke arah Zhan Changtian, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tahukah kamu, yang paling aku suka adalah tamparan muka, apalagi wajah orang sombong seperti kamu. Kata Fang Yu, tubuhnya melesat ke depan, dan tangan kanannya mengenai dada Zhan Changtian. Zhan Changtian mengangkat pedang haus darah di tangannya, meletakkan telapak tangan kirinya di atas pedangnya, dan mendorongnya ke depan. Ledakan, tanda berdarah bersilangan muncul di depan bilahnya, menghalangi tinju Fang Yu. Engah, detik berikutnya, tinjunya menghantam tanda merah itu, mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Sambil meraung, lengan Zhan Changtian tiba-tiba bergetar, dan dia merasa lumpuh. Retakan muncul di tanda merah. Namun saat ini, Fang Yu mengambil langkah maju dan muncul di sisi Zhan Changtian. Karena kamu telah mengatakan bahwa kamu ingin menggunakan pedangmu untuk membunuhku, maka aku juga akan membiarkan kamu meledakkanmu dengan tubuhmu. Mulut Fang Yu melengkung dengan sarkasme, dan lututnya tiba-tiba terangkat. Mata Zhan Changtian basah kuyup, mengatupkan giginya, dengan paksa memegang pedang haus darah dan memotong lutut Fang Yu. Ledakan lain, pedang haus darah itu terpental. Mata Zhan Changtian membelalak, dan darah mengalir deras di matanya. Dia tidak percaya bahwa pedang haus darah yang dia banggakan begitu rentan terhadap tinju Fang Yu. Apa? Zhan Changtian meraung, semua kekuatan di tubuhnya dicurahkan dan dicurahkan ke pedang ini. Ledakan, pedang haus darah meledak dengan aura yang lebih kuat. Fragmentasi pada bilahnya disembunyikan, kekuatannya tiba-tiba meningkat, dan terpotong ke depan. Oke, Fang Yu sedikit mengernyit, matanya basah kuyup, dan tanda pedang salib emas di punggung tinjunya bersinar. Retak, kali ini, pedang haus darah itu hancur dengan sangat cepat, dan retakan itu langsung menyebar ke seluruh bilahnya. Engah, perbaikan pedang yang paling utama adalah kesatuan manusia dan pedang. Saat ini, Zhan Changtian telah lama terintegrasi dengan pedang haus darah. Fragmentasi pedang haus darah juga melambangkan kekalahan totalnya. Saya adalah orang suci pedang yang haus darah, saya adalah pedang nomor 1 di 10.000 domain, saya tidak akan mundur. Dagu Zhan Changtian berlumuran banyak darah, tapi wajahnya tampak tidak mundur. Dia meraung liar, masih mengepalkan pedangnya yang haus darah, dan menebas ke arah Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. Namun, pedang haus darah saat ini, telah dihancurkan oleh tinju Fang Yu, dan sebagian besar auranya telah menghilang. Perilaku Zhan Changtian hanya akan membuatnya mendapat reaksi yang lebih kuat, seperti bunuh diri. Tapi yang jelas, dia sudah sangat gila. Ledakan, detik berikutnya, bila pedang haus darah itu benar-benar hancur. Tinju Fang Yu menembus pedang haus darah dan mengenai dada Zhan Changtian. Pada saat ini, mata Zhan Changtian pertama kali memancarkan sedikit kelesuan, diikuti rasa lega, tetapi senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Boom! Tinju Fang Yu mengenai dada Zhan Changtian. Karena hancurnya pedang haus darah, Zhan Changtian, seorang tukang reparasi pedang, telah kehilangan kekuatan tempurnya. Dia dikalahkan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan dengan paksa menarik kembali kekuatannya pada saat serangan tinju ini. Dia ingin mengetahui lebih banyak informasi dari mulut Zhan Changtian. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Zhan Changtian mati seperti ini. Engah! Zhan Changtian memuntahkan darah dan terbang keluar. Boom! Dia jatuh ke tanah dan meraung. Di tengah asap dan debu, Fang Yu mengikuti dan jatuh ke tanah. Langit masih redup. Tubuh Zhan Changtian tenggelam ke dalam tanah yang hancur, dan Fang Yu yang bertelanjang dada berdiri di samping. Batuk. Zhan Changtian menyemburkan darah. Saat ini mata kirinya sudah kembali normal, namun mata kanannya masih berlumuran darah. Kenapa kamu tidak membunuhku secara langsung? Mata kiri Zhan Changtian benar-benar lega,
dan mata kanannya masih penuh dengan niat membunuh, namun nyawanya juga hilang karena hancurnya pedang haus darah tersebut. Karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Fang Yu memandang Zhan Changtian dan berkata, "Oh, apa yang ingin kamu ketahui?" Zhan Changtian tersenyum dan bertanya, "Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Sekte Pedang Primordial pada malam itu." Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, wajah Zhan Changtian berubah, mata kirinya penuh rasa sakit dan kebencian. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. "Yah, tidak masalah jika kamu tidak ingin menjawab pertanyaan ini, maka aku akan bertanya lagi, kamu membunuh begitu banyak orang Jianzhong, kan?" Fang Yu bertanya, "Aku yang membunuhnya? Sungguh aku yang membunuhnya?" Hahaha, mendengar pertanyaan tersebut, tubuh Zhan Changtian bergetar hebat, dan reaksinya sangat garang. Karena terlalu bersemangat, dia mengeluarkan beberapa darah lagi. Namun meski tertawa, sederet darah dan air mata mengalir di mata kirinya. Namun di mata kanannya, darah masih bersinar, penuh dengan nafas haus. Darah. Fang Yu melihat penampilan Zhan Changtian, matanya berkedip, dan dia terkejut, "Sekte Pedang puluhan ribu, benarkah kamu yang membunuhnya?" "Aku membunuhnya. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku dikelilingi oleh roh jahat, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Zhan Changtian sangat kesakitan hingga seluruh tubuhnya mengejang, darah dan air mata terus mengalir. Melihat Zhan Changtian, Fang Yu mungkin bisa membayangkan pemandangan tahun ini. Suatu kekuatan tertentu datang dan mengendalikan pikiran Zhan Changtian dan memintanya untuk membunuh rekan-rekannya dengan tangannya sendiri. Kemudian dia terjebak di Jianzhong, menjaga puluhan ribu batu nisan, dan membunuh semua orang yang datang ke makam Jianzhong. Seseorang, dan penjaga ini sudah lebih dari 100.000 tahun. Untuk waktu yang lama, ada begitu banyak batu nisan yang menghadap pintu yang sama setiap hari. Membayangkan adegan ini sedikit, saya merasa kejam. Fang Yu memandang Zhan Changtian gemetar kesakitan, matanya sudah merasakan simpati. "Hantu jahat itu, mengapa kamu ingin menghancurkan Sekte Pedang?" Fang Yu bertanya. Zhan Changtian memandang Fang Yu, menyeringai lagi, dan meraung, "Kami terlalu kuat pada saat itu, sehingga akan menghancurkan kami. Saya tahu ini sebelumnya, saya lebih suka menjadi sia-sia. Kuat hanyalah dosa asal. Hal yang sama juga berlaku bagi Anda. Jika Anda berkultivasi dalam ekaristi, cepat atau lambat Anda akan ditemukan oleh roh jahat, dan kamu akan mati mengenaskan, sama sepertiku, hahaha." Saat ini, tubuh Zhan Changtian sudah mulai terlihat kendur. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengetahui bahwa waktunya hampir habis, dan segera bertanya, "Apa itu hantu jahat?" Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Zhan Changtian menjadi stagnan dan tiba-tiba menjadi tenang. Mata kirinya yang semula hitam putih tiba-tiba menjadi hitam pekat. "Aku memperhatikanmu." Saat ini, nada bicara Zhan Changtian benar-benar berbeda dari sebelumnya, hanya rasa dingin yang tak ada habisnya, seolah menyeret orang ke dalam jurang. Fang Yu memandang Zhan Changtian dengan mata yang menakjubkan. Saat ini, sebagian besar tubuh Zhan Changtian telah menghilang. "Saya akan menemukan Anda," Zhan Changtian berkata lagi. "Ada semacam datang sekarang, jangan bicara omong kosong." Fang Yu berkata dengan dingin, "Aku akan menunggumu di makam Jianzhong. Sayang sekali jika kamu tidak datang." Panggilan, kali ini UU membaca www.uukansu, angin sepoi-sepoi bertiup. Tubuh Zhan Changtian menghilang sepenuhnya bersama angin. Ini benar-benar bukan makhluk hidup normal, kalau tidak mungkin hidup bertahun-tahun. Tapi itu bukan hanya wasiat, apa itu? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Dengan lenyapnya Zhan Changtian, nafas seluruh dunia kembali normal. Namun, sejumlah besar celah ruang yang dipotong oleh pedang haus darah tidak akan pulih dalam waktu singkat. Namun, Xi Yuan, yang bertarung dengan Ye Ge, tiba-tiba mendapatkan kembali kewarasannya. "Cepat pergi, kalian cepat pergi," kata Xi Yuan. "Senior Xi Yuan, ayo pergi bersama. Roh jahat telah dibunuh oleh kepala Fang." Ye Ge melihat ke kejauhan dan berkata, "Tidak, roh jahat itu masih ada, selalu ada." Xi Yuan menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan wajah pucat, "Dia tidak akan mati, tidak ada yang bisa membunuhnya." Wajah Ye Ge berubah dan dia hendak berbicara. Dia benar, Zhan Changtian bukanlah roh jahat yang ada di mulutnya, tapi korban seperti dia. Saat ini,
Fang Yu terbang dari belakang dan berkata dengan ringan. Korban, Ye Ge memandang Fang Yu, matanya bingung. Fang Yu dengan kasar mengungkapkan apa yang telah dia pelajari. Dikendalikan oleh roh jahat, menghancurkan semua orang di sektenya. Wajah Ye Ge terkejut. Dia tahu betapa menyakitkannya itu. Pada saat ini, Fang Yu sedang mengamati Si Yuan. Dilihat dari situasi Zhan Changtian, dia masih dalam keadaan dikendalikan oleh apa yang disebut roh jahat sampai saat sebelum kematiannya. Jadi Si Yuan, apakah sama? Bab 2040. Saat ini, wajah Si Yuan tidak berdarah, bibirnya berbisik, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Tidak seperti mata kiri normal dan mata kanan gila Zhan Changtian, emosi Si Yuan tampak sangat berfluktuasi dan tidak terkendali. Namun observasi visual saja tentu saja tidak cukup aman. Fang Yu melirik Ye Ge dan berkata, sebelum membawanya pergi dari sini, dia harus diperiksa. Apa yang harus diperiksa? Ye Ge bertanya dengan sedikit perubahan wajah. Setidaknya pastikan dia tidak terkendali. Fang Yu berkata dengan ringan. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan ke Si Yuan. Si Yuan dalam keadaan kesurupan, tapi dia bahkan tidak bereaksi. Dengan cara ini, tangan kanan Fang Yu diletakkan tepat di atas kepala Si Yuan. Bas, sebuah cahaya menyala di telapak tangan kanan, dan tubuh Si Yuan tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, kesadaran ilahi Fang Yu menyapu tubuh Si Yuan, dan energi sejati memasuki tubuhnya. Bagi seorang biksu yang naik ke negeri dongeng, adalah hal yang tabu untuk diserbu langsung oleh orang luar. Namun, Si Yuan tampak sangat kooperatif dan tidak bertindak bertentangan. Setelah beberapa saat, Fang Yu melepaskan tangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Kepala Fang, bagaimana situasi senior Si Yuan? Ye Ge bertanya dengan gugup. Tidak ada masalah besar, tapi itulah masalahnya. Fang Yu mengerutkan kening. Nafas senior Si Yuan sebenarnya cukup normal, hanya emosi, kata Ye Ge. Inilah masalahnya. Jika tidak ada kelainan lain, maka itu berarti Si Yuan. Fang Yu tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Ye Ge jelas mengerti apa yang dia maksud. Karena Si Yuan tidak terkendali, kondisinya saat ini, jelas dia benar-benar gila. Seorang kultivator di negeri dongeng berada dalam keadaan gila, itu sangat merepotkan. Ini seperti bom waktu, ia dapat melakukan hal-hal luar biasa kapan saja. Dan faktor risiko semacam ini, sejujurnya, meninggalkannya di makam Jianzong adalah pilihan terbaik. Kepala Fang, saya akan optimis tentang senior Si Yuan dan membantunya mendapatkan kembali kewarasannya. Ye Ge menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, saya yakin senior Si Yuan dapat kembali normal. Dengan semangatnya saat itu, dia pasti bisa memberi kami dorongan dalam pertempuran di masa depan. Kita bertiga bersama-sama setara dengan 3 dunia besar. Fang Yu melirik Si Yuan, lalu menatap Ye Ge, mengangguk, dan berkata, baiklah, karena kamu mengatakan itu, maka keluarkan Si Yuan, tapi kamu ingat bahwa begitu kamu mengetahui bahwa dia lepas kendali, kamu harus mengambil sikap tegas. Jika kamu tidak tahan, katakan saja padaku. Aku akan melakukannya untukmu. Mendengar ini, mata Ye Ge berkedip, lalu dia mengangguk. Oke, kalau begitu kita. Fang Yu melihat sekeliling. Seluruh makam kuno Jianzong telah diledakkan hingga tak dapat dikenali lagi oleh pelepasan energi pedang yang terus-menerus dari Zhan Changtian. Awalnya, saya ingin menggunakan sisa jiwa di batu nisan untuk memulihkan keadaan saat itu, tapi sekarang tidak ada kondisi seperti itu. Batu nisan hancur, dan seluruh makam Jianzong berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada gunanya tinggal di sini, keluarlah, kata Fang Yu. Ye Ge mengangguk dan mendukung Si Yuan dengan tangannya. Dengan cara ini, ketiganya meninggalkan makam Jianzong. Proses keluar, lebih mudah dari yang dibayangkan. Tanpa halangan apapun, dia keluar begitu saja. Berjalan keluar dari gerbang Jianzong, Ye Ge menoleh dan melirik. Dengan emosi di matanya, sekte pedang primordial, yang telah ada selama ratusan ribu tahun, akhirnya berubah menjadi reruntuhan. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa orang yang membunuh puluhan ribu pembudidaya sekte pedang dalam semalam, ternyata adalah pedang suci perang Long Tian yang paling kuat dari sekte pedang. Pedang suci, keberadaan seperti itu juga akan dikendalikan, dan dia secara pribadi akan menghancurkan rekan-rekannya. Keberadaan macam apa, hantu jahat itu? Ye Ge mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara dingin. Fang Yu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berbicara.
Tapi matanya juga menjadi sangat dingin. Kata-kata terakhir yang diucapkan Zhan Changtian sebelum dia meninggal membuatnya cukup khawatir. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, aku lebih suka menjadi sia-sia, menjadi kuat adalah dosa asal. Kata-kata ini mungkin adalah pemikiran sebenarnya Zhan Changtian di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Menjadi kuat adalah dosa asal. Sekte pedang yang mendominasi zaman primordial dihancurkan dalam semalam, karena terlalu kuat. Dan untuk menghubungkan kejadian ini dengan hilangnya Lin Batian secara tiba-tiba dan jatuhnya Yu Huamen dengan cepat. Sepertinya ada banyak kesamaan. Itu juga merupakan sekte yang mendominasi suatu era, dan juga merupakan Tianjiao dalam sekte tersebut. Namun, Zhan Changtian terpaksa membunuh pintu yang sama, dan dikurung di Jianzhong menjaga puluhan ribu batu nisan di pintu yang sama, disiksa hingga gila. Namun Lin Batian menghilang begitu saja, tanpa keberadaan. Adapun nasib Yu Huamen sebenarnya mirip dengan Jianzhong, namun tidak separah pengalaman Jianzhong. Apakah ada hubungannya, atau hanya kebetulan saja? Fang Yu cenderung percaya pada kemungkinan pertama. Dosa asal yang kuat. Fang Yu menyipitkan mata, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Wow, Fang Yu terbang di depan, Ye Ge memimpin Si Yuan di belakang, dan keduanya dengan cepat meninggalkan area sekte pedang primordial. Ngomong-ngomong, apakah Si Yuan mengatakan sesuatu sebelumnya? Tentang orang bernama Ruo Bianjue di antara veteran duniamu? Fang Yu bertanya, mengingat ini. Mendengar pertanyaan ini, wajah Ye Ge berubah dan berhenti. Ya gelombang www.novelringan.com gelombang kepala Fang, dari kata-kata senior Si Yuan, dia sepertinya sangat membenci Ruobuk, bahkan memanggilnya binatang buas, tidak layak menjadi Jie Zun, kata Ye Ge. Apakah ini berarti ketika Si Yuan memasuki makam Jianzhong, Si Yuan tidak bermaksud untuk bangkit sendiri, tetapi jika dia terus menipunya? Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, aku akan memberitahumu kali ini. Ini adalah pengalaman yang sama, menggunakan beberapa alasan besar untuk menipumu ke makam Jianzhong. Jika kamu tidak ikut denganku kali ini, tetapi memasuki makam Jianzhong sendirian. Aku tidak meremehkanmu, tapi secara objektif, santo pedang yang haus darah itu memang sangat kuat. Jika dia bergabung dengan Si Yuan yang gila, situasimu sangat berbahaya. Jadi, jika kamu berpikir dari arah yang buruk, rencana Ruo adalah menipu Si Yuan ke makam Jianzhong dan membunuhmu dengan pisau. Wajah Ye Ge berubah dan sangat jelek. Dia tahu apa yang dikatakan Fang Yu memiliki kemungkinan tertentu. Namun, dia tidak percaya senior yang rasional dan damai seperti itu akan melakukan hal seperti itu. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Apa tujuan senior? Kenapa dia ingin menyingkirkan aku dan senior Si Yuan? Ye Ge berkata pada dirinya sendiri dengan wajah jelek. Sederhana sekali. Jika Anda ingin mencari motivasi, Anda hanya perlu melihat posisi Anda. Fang Yu berkata dengan ringan, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Si Yuan adalah orang yang sama denganmu, jadi apa filosofi umummu? Sangat tidak mungkin untuk melindungi umat manusia. Biarkan umat manusia dimusnahkan, dan jika kamu tidak berhenti dan kesadaran lainnya, kamu tidak berada pada posisi yang sama denganmu. Tetapi bahkan jika mereka tidak ingin berdiri, mereka tidak perlu membunuh kita semua. Ye Ge mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah penilaianmu terhadap posisi mereka, atau lebih tepatnya, posisi mereka yang tersamar. Bagaimana kamu tahu bahwa mereka benar-benar tidak mau berdiri?